Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh Sobat Santri Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan kami di obrolan santri. Obrolan kali ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai profil Pondok Pesantren Putri Rodotul Tholibat atau yang kerap disebut Pondok Putri Tangkir. Sekilas tentang Pondok Pesantren Putri Rodotul Tholibat. Pondok Pesantren Putri Rodotul Tholibat merupakan pondok salafi yang didirikan oleh Kiai Haji Muslim Abdul Karim pada tahun 1950, yang saat ini diasuh oleh putri beliau Umina Nyai Hajah Khadijah Musli. Untuk lebih lanjutnya, mari kita tanya pada dua narasumber kita pada malam hari ini. Di sebelah saya sudah ada Ustazah Aminatus Zuzria dari Tuban yang kerap dipanggil Bunatus, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pondok Pesantren Putri Rodotul Tholibat. Dan di sebelahnya ada Ustazah Salma Manarul Bahya dari Lamongan yang kerap dipanggil Bu Salma, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pondok. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai pengenalan Pondok Pesantren Putri Rodotul Tholibat. Nah, kalau saya boleh tahu, visi dan misi Pondok Pesantren Putri Rodotul Tholibat itu nopo nggih? Kalau untuk visinya Pondok Pesantren Rodotul Tholibat yaitu mencetak santri yang mahir Al-Quran dan milenial. Dan misinya membuat orang tua senang dan tenang dan anak menjadi pintar. Jadi itu tadi visi dan misi Pondok Pesantren Putri Rodotul Tholibat. Lah, langsung saja kita masuk ke poin yang kedua. Kalau boleh tahu, berapa jumlah santri putri Pondok Pesantren Rodotul Tholibat untuk saat ini? Saat ini jumlah santri putri Pondok Pesantren Rodotul Tholibat kurang lebihnya ada 397 santri. Itu sudah meliputi dari MI, MTS, SMK sampai state Tangkir. Jadi bermacam-macam ya? Iya. Lah, mayoritas santri niku saking pundi, Bu? Mayoritas kebanyakan dari daerah Jawa Timur, daerah Bojonegoro sama Tuban. Tapi ada juga yang dari Sulawesi, dari Cirebon, Jawa Barat, dari Sumatera, dan Dari Kalimantan. Jadi bermacam-macam daerah. Apakah seluruh santri itu aktif mengikuti sekolah atau tidak? Dari jumlah 397 santri ini, kira-kira 80% masih mengikuti sekolah diniyah dan 20%-nya sudah mutakhrijat atau dalam masa berkhidmah. Untuk santri yang berkhidmah itu meliputi apa saja kalau saya boleh tahu? Untuk yang berkhidmah, jadi ada yang derek dalam, membantu penyai, ada yang berkhidmah menjadi asatid di madrasah diniyah, ada yang menjadi guru bantu di kurikulum PAUD, TK, dan MI, dan sebagiannya menjadi pengurus pondok. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua. Kira-kira kegiatan apa saja yang ada di Pondok Pesantren Putri Rodotul Tholibat ini? Untuk kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Rodotul Tholibat ini banyak sekali ya. Meliputi yang pertama ada jamaah sholat 5 waktu, kemudian ada mengaji Al-Quran yakni 1 hari 2 kali, ba'da subuh kali ba'da maghrib, kemudian ada takror, ada sorogan untuk kelas 2 aliyah, dan ada jam'iyah pusat yang kita lakukan 1 bulan sekali di awal bulan Hijriyah. Kemudian ada jam'iyah pariyah yang kita lakukan 1 minggu 1 kali di asrama masing-masing. Dan kemudian ada
tutor Ubudiyah dari beliau Ustadzah Nela Manang Al-Hasan, dan ada ro'an juga untuk seluruh santri. Baik, tadi kan ada takror. Lah, takror itu semacam kegiatan apa, Bu? Takror itu semacam kegiatan musyawarah, yakni kita mengulas kembali pelajaran-pelajaran yang diajarkan ketika kita sekolah di Madrasah Miftahul Huda untuk kita ulangi di takror itu. Lah, apakah itu ketika takror itu ada gurunya sendiri, nopo pripun? Karena memang takror itu dibagi per kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing, jadi ini didampingi oleh wali kelas masing-masing. Seperti itu. Jadi ada wali kelasnya. Tadi juga ada ro'an pengurus. Itu apakah yang ro'an itu hanya sebagian pengurus kebersihan saja atau seluruh pengurus meliputi pengurus apapun itu? Untuk ro'an pengurus ini kan kita lakukan setiap 1 minggu 2 kali, yakni malam Selasa sama malam Jumat. Nah, ini kita ambil dari pengurus yang mayoritas sudah besar-besar. Jadi kita nggak ambil dari seksi kebersihan saja, tapi dari semua aspek kepengurusan. Ikut andil nih. Oh iya, tadi kan ada kegiatan ro'an. Lah, apakah ro'an di santri putri itu sama seperti di santri putra? Seperti ngecor, terus ngusung-ngusung kayu, gotong-gotong, ya apa barang-barang yang berat gitu. Kalau di pondok putra kan gitu. Apa di santri putri juga sama? Kalau untuk ro'an, santri putra dan santri putri mungkin berbeda nih. Karena memang kodratnya cewek sama cowok itu pasti beda, tenaganya pun juga berbeda. Jadi mungkin kalau santri putra pekerjaan berat dia mampu, tapi kita sebagai santri putri pun dituntut, dididik untuk tidak bergantung dengan mereka. Jadi semuanya bisa, akan tetapi karena mungkin sekeliling kita itu hanya ada mungkin bersih-bersih, terus menguras, kemudian ya nyapu, ya hal-hal yang kecil yang tidak membutuhkan tenaga yang begitu ekstra, yang lumrah. Nah, untuk ro'an santri-santri yang bukan pengurus mungkin apakah ada ro'an tersendiri, harinya dihususkan atau bagaimana mungkin? Untuk ro'an, tadi kan saya mengatakan bahwa ro'an itu kan ada 2. Jadi ro'an pengurus yang kita lakukan setiap 1 minggu 2 kali, yakni malam Jumat dan malam Selasa. Kemudian untuk Jumat paginya, itu khusus untuk seluruh santri putri. Jadi gotong royong bersama-sama. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya nih. Apakah di Pondok Pesantren Putri Rodotul Tholibat ini ada madrasahnya sendiri? Jadi selain kita mengikuti Madrasah Miftahul Huda, di Pondok Pesantren Tholibat ini juga ada madrasahnya, namanya Madrasah Az-Zahra At-Tadiriyah. Jadi madrasah ini menunjang pelajaran-pelajaran yang ada di Madrasah Miftahul Huda dan menekankan kepada aspek fikih ubudiyah yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, karena kita nggak bisa lepas dari fikih. Kemudian juga ada hafalan dasar ya bagi muslim seperti halnya Aqidatul Awam. Seperti itu. Apakah ada tingkatan-tingkatan tersendiri, Bu, untuk Azhar? Tingkatannya ini ada 4 tingkatan. Yang paling dasar adalah tingkat Diniyah SP, kemudian ada Diniyah Ula, terus ada Diniyah Wusta, dan terakhir Diniyah Ulia. Dan madrasah ini waktunya pagi hari, mulai pukul 7:30 WIB sampai jam 9. Nah, jadi pagi. Jadi kalau santri itu benar-benar belum bisa masuknya di SP. Lalu nanti paling dasar, paling bawah. Kalau mau loncat kelas mungkin apakah ada tesnya tersendiri? Kalau mau loncat kelas pasti ada tesnya sesuai dengan kelas yang akan dia tuju. Nah, per kelasnya itu apa sama seumuran atau beda-beda umurnya atau bagaimana? Jadi kalau masalah seumuran atau tidak, jawabannya pasti tidak seumuran. Karena memang santri yang datang kan berbeda-beda. Ada yang lulusan MI, MTS, SMK, bahkan mungkin ada yang sudah sarjana, seperti itu. Baik, kalau begitu
sekarang kita pindah ke pembahasan pembayaran. Apakah di Pondok Pesantren Putri Rodotul Tholibat ini untuk pembayaran bulanan harus dibayar setiap awal bulan atau di akhir bulan, atau mungkin malah ada batas-batasnya tersendiri? Untuk masalah pembayaran, jadi peraturannya yaitu pastinya diwajibkan membayar setiap bulannya, dan ditentukan tanggalnya itu ketika tanggal dia awal masuk ke pondok. Misalnya biasanya kan masuk pondok itu 15 Syawal. Jadi untuk bulan kedepannya wajib membayar bulanan lagi di setiap tanggal 15 di bulan Hijriyah itu. Jadi tidak ditentukan. Jadi harus sama gitu tanya. Tapi apakah ada sanksi atau denda mungkin kalau bayarnya telat? Kalau membayarnya telat, jadi kan memang diharuskan harus tertib setiap bulan gitu. Untuk mengantisipasi agar santri-santri itu tidak nunggaknya nggak banyak, ngoten kan. Lah, untuk sanksi itu tidak ada ya, karena kan kita memaklumi memang pendapatan dari setiap wali kan berbeda-beda, dan mayoritas petani Nunggu panen ya. Biasanya petani itu kan menunggu panen. Jadi biasanya kadang kalau tidak bisa membayar tiap bulan, berarti nanti gak apa-apa lah bayarnya misal setiap panen atau 5 bulan sekali, asalkan itu setiap sebelum semestinya pembayaran semua sudah lunas. Dan yang pastinya dia juga harus konfirmasi kebenaran kalau memang dia belum bisa bayar. Yang penting konfirmasi nggih. Baik, kalau begitu untuk peraturan pondok kan banyak dari segala aspek, dan yang paling menonjol dari aspek keamanan nih. Karena sebagian peraturan itu menyangkut ketertiban para santri. Nah, kalau saya boleh tahu, apa peraturan dalam aspek keamanan yang ada di Pondok Pesantren Putri Rodotul Tholibat? Untuk peraturan pondok dari aspek keamanan sebenarnya banyak. Mungkin sebagian yang bisa kami jelaskan, yakni yang pertama masalah sambangan. Jadi kita itu punya jadwal sambang setiap 1 bulan 3 kali, meliputi Jumat Pahing, Jumat Legi, sama bonus Selasa Kliwon. Karena memang mayoritas walinya itu alumni dari sini. Jadi kan ada rutinitas pembayaran semua. Kemudian untuk menjaga ketertiban sambangan itu sendiri, kita juga menerbitkan yang namanya KTW dan KTM. Apa itu, Bu? Untuk KTW itu kartu tanda wali. Jadi kita cetak, kemudian kita berikan ke walinya untuk dibawa ketika walinya hendak menyambangi putrinya. Jadi benar-benar jelas bahwa ini memang orang tuanya, memang keluarganya. Semisal kok orang tuanya nggak bisa nyambangi, menyuruh ke Pak D-nya atau ke Pak Leknya, ya kartu itu juga harus diserahkan kepada Pak D tersebut, karena untuk membuktikan bahwa memang dia mahramnya. Kemudian yang satunya lagi ada KTM, yakni kartu tanda mahram. Ini kita cetak karena mungkin untuk mengantisipasi adanya sesuatu yang tidak diinginkan, karena memang pelanggaran paling berat adalah ajnabi. Maklum santri putra dan santri putri. Akhirnya kita membuat KTM, kartu tanda mahram. Nanti kita data santri putri, dia punya saudara, punya kerabat di santri putra, siapa saja. Nanti kita kasih, dan kartu itu kita serahkan ke santri putra. Jadi nanti santri putra ketika hendak menyambangi santri putri, dia harus membawa kartu tersebut. Kalau dia nggak bawa, ya mohon maaf, kita tidak diterima. Itu yang saudara sekandung ngoten niku. Yang haram. Kalau paman mungkin, paman mondok di putra, nggak apa-apa. Paman mas mahram. Jadi kalau sepupu tidak boleh, karena sepupu itu bukan mahram, jadi bisa dinikah.
Ini seperti itu. Jadi kalau malam kita kasih kartunya. Atau biasanya ada juga yang rodok nggih. Rodok. Itu juga bisa. Okay. Dan untuk waktu dan tempat sambangannya itu bagaimana? Untuk waktunya kalau hari Jumat niku setiap pukul 7 WIB kita sudah buka sambangan sampai nanti waktu maghrib. Dan untuk tempatnya hari Jumat itu kita di Madrasah Miftahul Huda Banat di gedung sana. Kemudian kalau untuk Selasa Kliwonnya itu waktunya setelah jam tadriyah, yakni setengah 10 WIB sampai nanti jamaah duhur ataupun sebelum mereka berangkat ke sekolah diniyah. Seperti itu. Atau mungkin misal ada wali santri yang menyambang di selain waktu yang ditentukan atau di selain hari yang ditentukan, maka mohon maaf tidak bisa ditemukan oleh anaknya nggih. Melainkan nanti hanya bertemu dengan pengurus dan barangnya cukup dititipkan kepada pengurus. Tapi terkecualikan bagi santri yang rumahnya jauh, misal orang tuanya mungkin dari Cirebon atau dari Sulawesi, Kalimantan, nggih, itu nggih boleh dipertemukan karena kan nggih Enggak maklum nggih jauh. rumahnya jauh. Jadi untuk prosedur perpulangan sendiri ketika ada santri sakit atau mempunyai acara mungkin itu pripun Bu? Untuk tata cara pemulangannya kita punya buku izin pulang. Jadi buku izin pulang itu setiap santri punya, kemudian dikoor oleh keamanan, dan setiap ada santri yang ingin pulang dia harus melalui keamanan terlebih dahulu untuk mengambil buku izin. Kemudian setelah dapat izin dari keamanan, tapi izinnya juga harus jelas karena memang di buku izin pulang itu ada tanggal, kemudian ada tujuan. Nah, tujuan ini harus jelas. Kalau memang sakit, ya harus jelas sakitnya apa. Misal sakit mata, sakit telinga, atau sakit yang lain. Kemudian kalau ada acara itu memang masih global. Acara masih global, jadi harus jelas juga. Acara itu misalnya sunatan, biasanya nikahan. Kadang nikahan temannya. Nah, nanti kan juga harus jelas. Siapa yang nikah? Ya, iya. Soalnya nanti jangan-jangan yang nikah tetangganya. Iya. Gak penting. Perlu dipertanyakan kembali dia. Jadi memang harus jelas. Nanti kalau memang sudah jelas, kemudian dapat izin dari keamanan, baru nanti minta izin ke kepala pondok. Nanti setelah ke kepala pondok, baru minta izin ke pengasuh. Nah, setelah proses pemulangan itu sudah lengkap, baru boleh pulang. Dan untuk kembalinya lagi ke pondok, dia juga harus mengembalikan buku izin pulang itu lagi ke seksi keamanan dengan sudah ada tanda tangan wali di dalamnya untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak kita inginkan lagi karena memang dia benar-benar harus diantar oleh mahramnya, seperti itu. Dan tak lupa nih, pasti kalau pulang dan kembali lagi juga wajib memakai seragam alma mater. Dia bukan hanya pulang yang memakai seragam, yang wajib memakai seragam alma mater, melainkan juga mungkin ketika izin keluar seperti periksa atau ke pasar atau dan lain sebagainya juga wajib memakai Alma mater. seragam alma mater. Dan untuk keluarnya juga harus jelas lagi. Kalau misal mau periksanya kemana? Puskesmas, apa ke bidan, apa kemana juga harus jelas. Dan tempatnya juga harus jelas. Kesinggahan atau ke Jatiyoko misal, atau mungkin ke rumah sakit. Misalnya seperti itu. Dan untuk kalau mau pijat juga harus jelas pijatnya di mana, biar jelas. Nanti biasanya yang mengantar siapa? Untuk pengantaran kita ada dari seksi kesehatan karena memang tugasnya dia mengurusi merawat orang yang sakit. Nah, untuk masalah HP itu bagaimana? HP itu sebagai fasilitas ya. Memang pondok kami ada
HP sebagai fasilitas untuk anak-anak menghubungi keluarganya. Karena memang peraturan awal setiap santri tidak boleh menggunakan HP yang membawa ataupun menggunakan secara mutlak itu. Dan ini juga kita berlakukan ketika sambangan juga. Meskipun sambangan orang tuanya bawa HP, tapi si anak tetap tidak boleh memegang, menebeng, ataupun menggunakannya. Meskipun itu hanya dengan perantara seperti biasanya, anak-anak pakai sosis, pakai pulpen, pakai tisu, ataupun tangan orang tuanya sendiri yang dia gerakan, otomatis kita kategorikan itu tetap memakai. Kalau misalnya orang tuanya yang pegang dan dia nggak megang, cuma nggak apa-apa. Misalnya seperti video call dan lain sebagainya, boleh gitu. Dan jadwalnya sendiri kita buat sesuai dengan kebijakan keamanan, yakni bukannya setiap hari, setiap pagi sesuai dengan jadwal asrama masing-masing, seperti itu. Tapi untuk chat, titip surat gitu setiap hari boleh? Bebas. Kalau untuk chat, surat bebas. Kalau telepon 1 minggu sekali berarti? Ya, kalau telepon 1 minggu sekali karena memang santrinya semakin banyak, jadi kita harus meratakan semuanya. Baik, kalau begitu sekarang bagaimana cara mengatasi santri baru khususnya yang masih kecil? Kan banyak ya yang masih lulus MI, sudah mondok. Ya, jadi untuk mengatasi santri yang baru atau santri yang masih kecil, kita mempunyai program bahwa santri baru atau santri yang masih kecil itu kamarnya dikhususkan. Jadi ada kamar khusus untuk santri baru dan di situ juga sudah ada pembimbingnya. Jadi mungkin nanti kan santri baru itu biasanya dia belum bisa mencuci, belum bisa megang anak, belum bisa menyapu dengan benar mungkin, atau yang penting masalah hak. Jadi nanti tugas pembimbingnya itu yang memberitahu dan mengarahkan. Jadi ya memang sebagai pembimbing itu harus merawat santri baru dengan sabar, dengan telaten, diberi kasih sayang yang penuh dan perhatian yang lebih, karena kan memang mengatasi anak kecil dan apalagi cewek itu kan sah dari orang tua, sebagai pengganti orang tua dari orang tua itu sendiri. Lalu untuk anak-anak yang masih belum betah, belum kerasan, masih nangisan gini, itu boleh langsung disambang orang tuanya atau bagaimana? Untuk misal ada santri baru yang baru seminggu atau baru 5 hari, terus ada yang menangis atau masih rewel Jadi untuk mengantisipasi agar mereka itu betah atau mereka itu tidak biasanya gak kiling-kilingan orang tua terus, jadi kita membuat peraturan untuk santri baru tidak boleh disambang dan tidak boleh menelpon keluarganya selama 40 hari. Jadi untuk santri baru tidak boleh menelpon dan disambang selama 40 hari. Lalu ketika orang tua ingin bertanya kabar mungkin atau bertanya tentang anaknya, itu bagaimana? Untuk itu ya jadi kan ada pembimbingnya tadi ya. Jadi misal orang tua pengen nanya kabar anaknya atau pengen nanya apakah uangnya masih atau tidak, terus pengen nanya apa kebutuhannya yang belum atau gimana lah, nanti bisa langsung menghubungi pembimbingnya masing-masing itu. Jadi misal kok misalnya masih nangis terus nanti bisa lah dijak jalan-jalan atau biasanya nggak apa-apa jadi. Ya nggak apa-apa, itu khusus yang santri baru. Tapi kalau yang besar nggak boleh sikafan. Lalu untuk menangani santri yang belum bisa mengaji dari nol, itu bagaimana Bu?
Jadi selain kamarnya khusus, pengawasannya juga khusus. Jadi santri baru itu nanti pengawasannya juga dikhususkan untuk santri baru. Dan yang benar-benar memang belum bisa dari nol, kita mulai dari jilid. Dan itu nggak pandang usia, karena memang mungkin MI juga belum bisa, MTS juga, dan semuanya kalau memang belum bisa, kita mulai dari jilid. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Menjadi pengurus, tugas pengurus itu tidak semudah yang saya pikirkan. Tugasnya sangat berat, tanggung jawabnya juga sangat besar. Karena memang pengurus itu ibaratnya gantian dari orang tua nih. Jadi kita membantu mereka untuk membuat anak itu menjadi lebih baik lagi seperti yang mereka harapkan. Seperti itu. Nah, sebentar lagi kan sudah menjelang tahun ajaran baru, nggih. Mungkin di luar sana sudah banyak yang mencari informasi tentang pondok-pondok pesantren putri mungkin. Nah, bisa dijelaskan prosedur persyaratan untuk masuk ke pondok pesantren putri Rawdatul Thalibat ini dan waktu pendaftarannya mungkin. Untuk waktu pembukaan pendaftaran biasanya kita ambil 11 Syawal, ya. Dan itu dengan persyaratan meliputi yang pertama ada fotokopi ijazah, kalau memang ijazahnya sudah keluar. Kalau belum keluar berarti pakai SKL, ya. Kemudian ada fotokopi akte kelahiran, terus fotokopi KTP dari orang tua, kemudian ada fotokopi KIN kalau memang punya ataupun kartu BPJS. Kemudian yang terakhir foto 3x4 berwarna dan masing-masing itu 6 lembar. Nah, jadi itu persyaratan-persyaratannya. Dan untuk pembayarannya biasanya menyusul. Oh, iya. Baik, kalau seperti itu mungkin dari Bu Natus atau Bu Salma ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman dan pemirsa dimanapun mereka berada. Jadi kami berpesan kepada teman-teman alumni yang sudah berada di rumah, nggih, diusahakan untuk tetap mengistiqomahkan wirid-wirid yang sudah diajarkan di pondok dulu, nggih. Dan kami juga ingat dulu dawuhnya beliau Abuya Hasan Tuba dan Umi niku nate ngendikan ngeten. Jadi pokoknya nek sampun dados alumni ketika sudah pulang di rumah, pokoknya niku ampun supe jangan sampai lupa untuk setiap harinya membaca wirid Hizb Barokah. Nah, Hizb Barokah niku sing pundi nggih? Yang ya wasi al-kanzi ya aliyah syaraf dihormati ahli syaraf ujbur matalaf. Dan memang wirid ini sudah menjadi rutinitas kita setiap habis jamaah duhur sama habis jamaah asar Membaca itu. Ya mungkin dengan perantara wirid-wirid tersebut menjadikan kita tidak lupa dengan pondok pesantren kita dan juga menjadi lantaran keberkahan dalam hidup kita. Baik pemirsa, itu tadi obrolan kami bersama Bu Salma dan Bu Natus. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.